Bagaimana alurnya? Ini akan saya sampaikan secara singkat Bapak Ibu karena tugas saya di sini adalah bagaimana menciptakan ya inovasi. Jadi kalau untuk alur saya akan jelaskan sekilas saja. Kita lanjut bagaimana alur mengerjakan aksi nyata di PMM. Lanjut Kak. Oke, alur mengerjakan aksi nyata itu yang pertama memilih dan menyelesaikan modul belajar pada fitur pelatihan mandiri. Tadi saya anjurkan Bapak Ibu, silahkan dipilih pelatihan mandiri, ya, pelatihan mandiri, topiknya yang Bapak Ibu butuhkan, ya, yang Bapak Ibu butuhkan. Kenapa saya anjurkan begitu? Karena topik ini diharapkan akan kita terapkan langsung di kelas kita, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalkan tidak dibutuhkan, saya cemasnya tidak bisa langsung diterapkan, maka tidak langsung melekat dalam pemahaman kita. Setelah itu, setelah memilih pelatihan mandiri dengan topik yang Bapak Ibu butuhkan tadi, selesaikanlah topik-topik itu semua per modul boleh atau sekaligus boleh, sesuaikan dengan kemampuan konsentrasi Bapak Ibu. Kemudian menyelesaikan post-test topik dari pelatihan mandiri. Kalau sudah selesai modul-modul itu, maka selesaikan post-test topik dari pelatihan mandiri. Memilih salah satu topik aksi nyata yang sudah disiapkan untuk menentukan kegiatan berikutnya. Jadi kan kita katakan tadi memilih topik dulu Bapak Ibu. Nah, setelah memilih topik, selesaikan post-test yang sudah topik Bapak Ibu pelajari. Setelah itu, ini yang saya katakan tadi, memilih salah satu topik aksi nyata. Jadi setelah kita pelajari, kita selesaikan post-testnya, kita langsung dikasih untuk menerapkan. Nah, menerapkan, di sana kita ada pilihan Bapak Ibu, memilih topik aksi nyatanya. Mana yang mau Bapak Ibu terapkan atau mana yang mau Bapak Ibu inginkan dimiliki oleh murid Bapak Ibu. Setelah itu, mempraktikkan aksi nyata yang sudah kita pilih tadi. Selanjutnya, membuat laporan hasil aksi nyata. Jadi, belajar dulu materinya, selesaikan post-testnya, pilih aksi nyata yang mau Bapak Ibu terapkan, praktekkan di kelas, kemudian buat laporan sesuai dengan kenyataan yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Nah, selanjutnya mengunggah dokumen aksi nyata ke platform Merdeka Mengajar sebagai bukti penyelesaian aksi nyata. Nah, begitu alurnya Bapak Ibu. Kita lanjut, Kak. Nah, saya kasih beberapa tips Bapak Ibu. Beberapa tips saat menyelesaikan dan memilih dan menyelesaikan modul belajar pada fitur pelatihan mandiri. Saya ulang bolak-balik Bapak Ibu, silahkan pilih topik belajar yang dibutuhkan. Ya, supaya Bapak Ibu benar-benar sambil belajar, sambil bisa menerapkan dalam kelas Bapak Ibu. Yang kedua, petakan perencanaan waktu mempelajari topik belajar sesuai kondisi kita sebagai partisipan Bapak Ibu. Jadi enaknya di PMM ini adalah Bapak Ibu diberi kemandirian untuk mengatur, memanage diri sendiri dalam perencanaan waktu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sama seperti saya katakan tadi orang zaman dahulu, ayo siapkan catatan penting. Seperti saya sih selalu menyiapkan kertas Bapak Ibu. Dan saya tulis manual. Tapi bagi kaum-kaum intelektual sekarang, kayaknya lebih nyaman langsung ketik dan langsung ada rangkuman sendiri. Setelah itu Bapak Ibu kerjakan paket materi, latihan pemahaman, cerita refleksi sekaligus sebagai satu tahapan satu modul. Jadi kalau misalkan saya sudah belajar modul ini, saya pahami, usahakan materinya, langsung saya selesaikan latihan pemahaman untuk modul tersebut, kemudian langsung ceritakan refleksi situasi saya saat itu dan harapan saya dan yang ingin saya lakukan karena saya terkesan dengan apa yang diberikan di modul tersebut. Nah, setelah itu Bapak Ibu dilakukan oleh Bapak Ibu, saya yakin ya kalau sekaligus seperti itu,
saya yakin materi yang Bapak Ibu pelajari saat itu akan langsung lebih melekat dan lebih dipahami. Kenapa? Bayangkan paket pemahaman materi, kemudian ada latihannya, kemudian ada cerita refleksinya sesuai dengan yang kita rasakan dan yang seharusnya, itu pasti akan langsung melekat. Nah, itu cara saya dalam menyelesaikan modul belajar pada fitur pelatihan mandiri. Kita lanjut, Kak. Nah, menyelesaikan modul dan post-test topik dari pelatihan mandiri. Ini saya kasih tahu tadi, kalau bisa per modul itu satu paketnya selesai gitu. Makanya saya ulang kembali Bapak Ibu, jika sudah mengerjakan paket materinya, langsung selesaikan latihan pemahamannya, cerita refleksinya sekaligus per modul. Karena dalam setiap topik itu ada beberapa modul, seperti yang tadi saya katakan ada yang 3 atau 2 modul. Nah, usahakan per modul selesaikan aja tahapan paketnya ini. Materinya, latihan pemahaman, cerita refleksi sekaligus. Atau kembali saya katakan petakan sesuai dengan kemampuan konsentrasi Bapak Ibu. Setelah itu kerjakan post-testnya di akhir dari setiap modul. Nah, modul belum cukup dikuasai ini udah pernah saya alami Bapak Ibu dan sengaja saya sharekan di sini. Nah, jika modul belum cukup dikuasai, saya akan refleksikan kembali, saya pelajari kembali hingga dapat apresiasi luar biasa. Jadi kita benar-benar diberikan kesempatan belajar dengan manage diri sendiri. Nah, ini yang saya katakan ada kaitannya dengan merdeka belajar. Kita yang tentukan tujuan kita yang mengalami prosesnya, dan kita akhirnya memahami apa yang sudah kita lewati. Nah, di sana ada tanda belum cukup menguasai, kemudian ada istilah luar biasa pemahaman Anda sangat baik, pasti akan kita rasakan effortnya ini Bapak Ibu ketika benar-benar kita kerjakan sendiri. Kita lanjut. Memilih salah satu topik aksi nyata yang sudah disiapkan untuk menentukan kegiatan berikutnya. Nah, ini hal yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Di setiap pelatihan mandiri, jadi kita akan melewati beberapa modul materi. Nah, apabila itu sudah selesai hingga ke post-testnya Bapak Ibu tetap diberi kesempatan Bapak Ibu memilih topik aksi nyata yang ingin Bapak terapkan, yang ingin Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kemarin itu saya memilih ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sana ada pilih aksi nyata ya. Nah, saya akan memilih karena kondisi saya guru, maka saya akan memilih sesuai dengan keadaan saya ya. Saya memilih melakukan salah satu jenis diferensiasi konten, produk, proses jika saya guru. Nah, jika Bapak Ibu kepala sekolah silahkan menyesuaikan dengan itu. Nah, saya juga anjurkan di sini Bapak Ibu, ketika memilih aksi nyata yang benar-benar Bapak Ibu ingin terapkan di sekolah, ingat bolak-balik saya katakan Bapak Ibu, ingat sesuai kebutuhan kelas Bapak Ibu ya. Nah, dan perbanyak juga saya anjurkan Bapak Ibu, sebelum memilih boleh diskusikan dengan murid itu ataupun dengan teman sejawat Bapak Ibu. Kira-kira mana yang paling memungkinkan untuk diterapkan di kelas kita Bapak Ibu? Kira-kira mana yang paling berdampak untuk murid kita? Kira-kira mana yang paling ingin Bapak Ibu lihat hasilnya? Nah, kira-kira mana yang paling akan membuat Bapak Ibu mendapatkan proses terbaik untuk anak murid kita? Jadi kembali diserahkan ke kita Bapak Ibu. Mau pilih aksi nyata yang mana? Ya. Nah, tadi saya katakan kalau saya pilih kebetulan di sini untuk topik diferensiasi dalam pembelajaran SMP SMA paket B dan C ini, saya pilih yaitu melakukan salah satu jenis diferensiasi konten, produk, ataupun proses. Nah, jadi saya bisa pilih yang mana yang mau saya modif. Oh kontennya, oh produknya, oh prosesnya. Atau jika pada pelatihan mandiri, boleh juga apa yang mau Bapak Ibu lakukan. Apakah Bapak Ibu sedang melakukan sosialisasi atau prakteknya langsung? Silahkan dipilih Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, sesuai dengan dampak yang ingin Bapak Ibu harapkan terhadap anak-anak kita.
Kita lanjut. Nah, selanjutnya mempraktekkan aksi nyata sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara teori maupun praktik di lapangan. Bapak Ibu, kebetulan di sini saya masuk materi tata surya karena saya adalah guru IPA. Jadi yang saya modif juga di sini selain konten juga ada prosesnya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu lihat di sini. Nah, yang saya mau tekankan Bapak Ibu, praktekkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi di setiap aksi nyata yang Bapak Ibu pilih itu akan ada ketentuan-ketentuannya. Dan Bapak Ibu hanya tinggal menjalankan saja gitu. Hanya menjalankan saja, kira-kira yang mana. Nah, ingat, modif sesuai dengan kebutuhan anak-anak Bapak Ibu atau kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Atau dengan kondisi Bapak Ibu semua. Atau dengan kondisi sekolah Bapak Ibu semua. Kita lanjut. Oke, nah setelah itu semua kita lakukan, mari kita buat laporan hasil aksi nyatanya Bapak Ibu. Nah, biasanya hanya diubah ke format PDF udah aman sih. Tapi kalau mana tahu ya, karena saking detailnya dokumentasi semuanya yang Bapak Ibu buatkan sehingga laporannya sangat banyak, silahkan diubah ke ukuran yang paling maksimal 10 MB. Nah, biasanya hanya diubah ke PDF sih nggak masalah. Tapi mana tahu Bapak Ibu, saking detailnya laporan Bapak Ibu, silahkan ubah ke ukuran maksimal 10 MB karena hanya bisa upload segitu. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, mengunggah dokumen aksi nyata ke platform Merdeka Mengajar sebagai bukti penyelesaian aksi nyata. Setelah Bapak Ibu belajar materi, menyelesaikan post-test, kemudian memilih aksi nyata apa yang akan Bapak Ibu lakukan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, silahkan diterapkan sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Modif sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan anak-anak Bapak Ibu. Setelah itu siapkan laporannya. Setelah itu ini langkahnya yaitu mengubah dokumentasi aksi nyata ke platform Merdeka Mengajar sebagai bukti penyelesaian aksi nyata. Nah, ada beberapa poin di sini yang saya buatkan Bapak Ibu. Sebenarnya semua ini langsung saya ambil dari platform Merdeka Mengajar itu sendiri. Ya, jika telah memiliki dokumen tersebut, klik mulai lengkapi di kolom aksi nyata Merdeka Mengajar. Tarik tombol aksi nyata ke kanan, kemudian pilih ya untuk menyatakan lanjut Bapak Ibu. Nah, masukkan lembar aksi nyata yang Bapak buat tadi, pilih file ya Bapak Ibu, isi identitas yang diharapkan di sana seperti judul, cerita aksi nyata. Nah, kemudian centang semua yang harus dicentang. Kemudian setelah itu selesai, akan ada tanda kumpulkan, tinggal diklik saja Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sudah dinyatakan sudah mengunggah dokumen aksi nyata ke platform Merdeka Mengajar sebagai bukti penyelesaian aksi nyata. Kita lanjut, Kak. Nah, ini yang saya katakan tadi itu. Nah, tadi saya nyatakan tahapan-tahapannya. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat ya, sama-sama di PPT yang sudah saya siapkan, Bapak Ibu pilih aksi nyata. Nah, ada 4 untuk topik yang saya pilih di tadi, yaitu berdiferensiasi Bapak Ibu. Ada 4 aksi nyata yang bisa dipilih Bapak Ibu. Kebetulan saya memilih yang paling atas Bapak Ibu, karena saya sebagai guru dan langsung mempraktekkannya di kelas. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah boleh yang bagian modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi. Nah, membuat lingkungan fisik kayak teks. Jadi nggak harus seperti yang punya saya Bapak Ibu. Silahkan buat sesuai posisi Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu, dan tentu di atas segalanya adalah kebutuhan murid-murid kita. Nah, tahap keduanya ada di situ tahapan bagaimana mempraktekkannya Bapak Ibu. Ya, yang pertama tentu harus petakan kebutuhan dan kemampuan murid Anda berdasarkan asesmen awal.
Jadi diharapkan kita biasanya sih selalu ada asesmen awal. Kemudian pilih konten proses produk yang akan kita buat Bapak Ibu, praktekkan, kemudian minta umpan balik. Nah, di sini yang paling perlu Bapak Ibu, umpan balik sesuai yang diharapkan di prosedur. Jangan sampai Bapak Ibu salah membuat umpan baliknya. Dan prosesnya juga ada di sana, tinggal klik mana yang Bapak Ibu butuhkan gitu. Kemudian kumpulkan umpan balik. Setelah itu lengkapi semua lembar aksi nyatanya. Kemudian mulai lengkapi. Setelah itu selesai semuanya Bapak Ibu, silahkan cek ulang katanya di sana, centang semuanya. Apakah benar itu semua sudah selesai? Kemudian klik ya lanjut. Kemudian Bapak Ibu buat identitasnya di sana. Nah, apa saja judul aksi nyatanya. Masukkan Bapak Ibu, pilih file di sana untuk memasukkan file yang udah Bapak Ibu siapkan. Lanjut Kak. Jika aksi nyata kita dinyatakan selesai, maka Bapak Ibu akan mendapat tanda seperti itu. Nah, kalau Merdeka Belajar, di situ sepertinya kebanyakan disarankan itu sosialisasi pada teman sejawat.